Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Atarik Rahman dari Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia atau STIKI. Ya, hari ini saya mendapatkan tugas berupa konversi bahasa pemrograman dari bahasa pemrograman C ke dalam bahasa pemrograman Python. Ya, materi yang dibahas yaitu selection sort. Yaitu selection sort itu algoritma yang memilih elemen maksimum atau minimum dari sebuah array, lalu menempatkan elemen maksimum atau minimum itu di awal atau di akhir. Jadi untuk sebuah patokan gitu. Dan selanjutnya elemen yang sudah jadi patokan itu nggak akan dibandingkan dengan elemen yang lain. Jadi nggak usah dibandingkan satu-satu. Sebelumnya sudah pernah membahas untuk bubble sort. Jadi kalau bubble sort itu dibandingkan semuanya satu-satu dari semua elemen dibandingkan dengan elemen yang lain terus menerus sampai ketemu yang terbesar dan yang terkecil. Kalau ini yang sudah menjadi patokan tidak dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau semua elemen pertama sudah yang paling besar tidak perlu dibandingkan dengan elemen selanjutnya. Ya, di sini saya mendapatkan 4 soal dan saya bisa memilih paket pertama atau paket kedua. Di paket pertama itu ascending selection sort, ada maksimum dan minimum. Dan yang paket kedua ada descending selection sort, ada maksimum dan minimum juga. Di sini saya memilih descending ya, biar beda aja. Ya, di descending selection sort ini, descending kan artinya menurun. Itu jadi yang jadi patokan itu yang di depan. Semama kalau maksimum itu yang di depan yang menjadi patokan. Ini 12 yang terbesar, ini untuk maksimum, 12 yang terbesar, dan ini menjadi patokan untuk pembanding selanjutnya. Yang sudah dibandingkan tidak akan dibandingkan dengan yang lain lagi. Jadi sudah tetap di sini terus sampai yang terakhir. Terus ini algoritmanya. Ya, ini pseudocode kayak gini, dan ini yang bahasa C. Ini yang dari bahasa C. Terus jadi saya mengkonversikan yang ini ke dalam bahasa Python. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, kita ke bahasa Python-nya ya. Ya, ini bahasa Python. Bentar, saya seperti ini. Ya. Ini hasil konversi saya dari bahasa C yang ada di PDF. Ya, untuk yang pertama saya lakukan adalah mendeklarasikan variabel seperti yang ada di bahasa C. Ya, ini int untuk integer L5. Jadi jumlahnya 5. Kalau di C kan harus tetap berapa. Jadi nanti mengurutkannya ada caranya indeksnya ditentukan sejak awal. Kalau di Python bisa nanti diurutkan sesuai dengan keinginan user yang menggunakan program. Ya, ini yang pertama saya mendeklarasikan variabel. Dan untuk yang kedua, ini program untuk mengisi data elemen dalam array. Jadi ini program untuk ini ini program untuk mengisi data di dalam array L. Jadi nanti keluarnya akan seperti ini ya. Nah, banyak datanya berapa? Banyak data 5. Jadi ini akan mengulang 5 kali. Karena ini for i ini dimulai dari 0, in range n itu banyak datanya. Itu mulai dari 0, maka di sini untuk mengurutkan angka agar tidak print satu-satu, kita menggunakan i plus 1 ini untuk format yang ada di dalam kurung ini.
Kemudian kita print data terurut. Nah, sebelum print data terurut, di sini ada fungsi untuk mengurutkan elemen dalam array L. Ya, fungsi untuk selection sort element di dalam array. Jadi ini selection sort yang maksimum ya. Ya, pertama membuat for untuk mengulang program yang ini, dan for kedua itu untuk mengulang pembandingnya. For pertama ini mencakup sampai sini ya, sampai menukar tempatnya. Dan yang for pertama ini untuk pembanding aja. Dan return A ini untuk mengembalikan ini ke dalam nilai A. Jadi nanti masuk ke A langsung. Ini kenapa ada ini seperti print acak-acakan ini prosesnya ya. Jadi tadi saya masih mencoba dan ini prosesnya. Ya, kita akan coba menampilkan hasil dari program ini. 5. Jadi ada 5 data yang akan saya inputkan. Saya acak untuk mengisinya, jadi mulai dari 7, 3, 5, 6, 1. Ya, ini maksimum. Jadi yang awal itu 7, yang pertama itu 7, yang kedua itu 6, yang ketiga itu 5, yang ketiga itu 3, yang keempat itu 3, dan yang terakhir adalah 1, karena 1 adalah angka yang terkecil. Ya, di sini untuk minimum descending selection sort. Ya, ini saya coba jalankan ya. Ya, ini terurut ya. 1, 3, 5, 7, 7. Ini 7-nya 2 kali. Ya, di sini sama dengan yang maksimum. Jadi yang pertama itu menginputkan elemen yang ada di dalam array L, dan yang kedua itu untuk fungsi mengurutkan bilangannya. Ya, ini mengurutkan bilangannya. Dan untuk indeksnya min, indeks min ini dimulai dari indeks pertama 0. Ya, ini indeks min. Jadi ini di sini nanti if A J juga 0, A min ini juga 0, lebih besar dari AJ, lebih besar dari A dengan indeks min, maka akan terjadi min sama dengan J. Di ini min sama dengan J maksudnya J akan diisi oleh min. Jadi indeks J akan diisi dengan yang indeksnya min. Gitu. Nah, ini untuk menukar elemennya. Oke. Untuk return ini untuk keseluruhan array A. Jadi ini mengembalikan keseluruhan. Nah, ini hasilnya kayak gini. Dan untuk yang terakhir, tugas implementasi. Ya, di sini saya mengurutkan usia untuk pemberian vaksin. Ya, saya terpikir membuat program ini karena ada kabar bahwa vaksin untuk COVID akan segera disebarkan. Ya, ini di sini ada peringatan untuk karena usia tua lebih rentan terhadap COVID maksudnya. Jadi usia tua akan didahulukan. Jadi di sini saya menggunakan yang descending maksimum. Ya, ini programnya sama seperti yang di atas. Yang saya bedakan cuma untuk yang ini aja, yang printnya, dan returnnya saya hilangkan karena return ini untuk keseluruhan nilai atau keseluruhan elemen array L-nya. Jadi nanti printnya itu keseluruhan, bukan satu-satu. Nah, kalau yang ini printnya itu satu-satu. Jadi kayak begini. Ini pasien dengan umur 50 akan mendapat nomor urut 1. Jadi nanti yang tua akan mendapat
nomor yang lebih dulu. Kita coba. Datanya 5. Data pertama itu 40 ya. Terus 30, 55, 70, 19. Ya, ini sudah. Jadi yang 70 akan mendapat 70 tahun, akan mendapat nomor urut 1 dan seterusnya. Ya, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan.